sama-sama. Apa? Kita mau Ibu ngejelasin sedikit tentang profil kita. Oh, ini tuh kampus Politeknik Kleran Banten. Kampus ini berada di bawah Kementerian Perhubungan, di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Jadi kampus ini tuh perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan gitu. Nah, jadi kampus ini tuh khusus untuk mencetak pelaut-pelaut. Ada 2 program. Program diklat yang untuk jenjang kita meniti karir sebagai pelaut, tapi juga nanti dapat ijazah daratnya. Nah, itu namanya program Diploma 3. Nah, program Diploma 3 itu ada 3 prodi nautika tuh nanti kayak dia tuh nanti jadinya kayak bawa kapalnya lah gitu, nahoda kapal. Kemudian ada prodi permesinan kapal, nah itu teknisi mesin kapal. Terus satu lagi manajemen transportasi laut, itu yang terkait dengan administrasi, kepelabuhanan, kesyah bandaran, agensi-agensi pelaut kayak gitu, crewing dan sebagainya. Pokoknya masih terkait juga dengan pelaut. Nah, kemudian ada lagi yang program DP3. Program DP3 itu khusus nih untuk jadi pelaut aja. Jadi nanti dia nggak dapat ijazah darat, dapat ijazah sebagai pelaut aja. Nah, itu ada 2 jurusannya, jurusan nautika yang tadi bawa kapal, sama jurusan teknika yang tadi teknisi mesin. Nah, kemudian diklat-diklat lainnya untuk pelaut itu juga masih ada, diklat-diklat keterampilan pelaut, diklat-diklat keterampilan pelayaran yang memang sesuai sama standar STCW atau standar pelaut internasional, sama sesuai juga dengan standar nasionalnya di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Kan tadi ada 2 program ya Bu ya. Apakah kedua itu sistemnya tuh sama apa beda Bu? Beda. Kalau yang Diploma 3 itu masa studinya 3 tahun. Terus dia tadi dapat ijazah Diploma 3 plus ijazah laut ANT atau ATT 3. Nah, tapi kalau yang DP3 yang diklat pelaut 3 pembentukan itu dia cuma dapat ijazah ANT 3 atau ATT 3 dan masa studinya cuma 2,5 tahun. Gitu bedanya. Ibu, ini maaf banget, kita sebelumnya mau ngebahas tentang hashtag yang lagi booming sekarang tentang RUU TNI. Gimana pendapat Ibu tentang diresmikannya RUU TNI itu? Nah, kalau UU TNI itu kan merupakan produknya pemerintah nih, ya kan? Nah, baik saya sebagai pribadi, sebagai seorang ASN, terus bekerja di bawah lembaga pemerintahan, jadi ya pastinya nggak bisa berkomentar banyak dan harus turut mendukung dan mensukseskan apapun program dan kebijakan pemerintah. Karena ini di bawah pemerintahan, jadi perusahaan ini tetap mendukung apa yang udah pemerintah. Betul. Semua kebijakan dan ini program pemerintah tuh memang harus didukung penuh. Pendapat Ibu kalau misal Ibu jadi peserta di rapat itu tentang RUU gitu, Ibu bakal gimana? Kalau misal ada ya, kalau nilai positifnya lebih banyak daripada nilai negatifnya kan pasti turut mendukung ya. Tapi kalau ternyata nanti kita kaji kemudian nilai negatifnya lebih banyak nih, ternyata efeknya, dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya, ya pastinya nanti kita akan menyampaikan aspirasi kita. Berarti ini termasuk kampus loh, bukan sih Bu? Kampus, kampus betul, ya? Ini kampus. Berawal dari balai sih, tadinya balai diklat, terus akhirnya jadi kampus, tapi sekarang masih programnya yang tertinggi ya Diploma 3. Tapi kalau kampus kayak gini, sistem studinya tuh sama kayak kampus biasanya nggak sih? Soalnya kan kita dari yang bukan politeknik atau gitu ya, jadi kita agak sedikit awam nih Bu sama politeknik kayak gini. Ini berbedanya dia ada sistem boarding school atau asrama. Kemudian pola pengasuhannya juga lebih
ya nggak dibilang militer sih, mungkin semi militer kali ya. Jadi ada pendisiplinan yang berbeda dibanding kampus atau perguruan tinggi lainnya. Kan kalau kayak teman-teman nih bebas gitu kan, saya juga dulu bebas kuliah, pulang pergi. Nah kalau di sini enggak, jadi boarding semua wajib asrama di semester 1 sampai semester 4 kalau yang program diploma 3. Kalau program di Klat Pelaut 3 pembentukan itu semester 1 sampai semester 3. Setelah itu baru praktek laut 1 tahun berlayar, balik ke sini mengerjakan laporan, kemudian ujian seminar hasil laporan, baru dinyatakan lulus. Jadi bedanya di kehidupan di dalam asramanya itu, kehidupan kampusnya. Dan mungkin ini lebih ke langsung terjun ke prakteknya ya Bu? Betul. Iya. Makanya sekolah vokasi kan, maksudnya perguruan tinggi vokasi, karena memang pembelajaran prakteknya itu lebih banyak daripada pembelajaran teorinya. Jadi kita punya simulator, punya lab-lab yang fasilitasnya memang hampir mirip nih dengan yang ada di kapal gitu. Simulator mengendarai kapal gitu kan. Nah, itu benar-benar mirip persis sama yang ada di kapal. Terus Training gitu ya? jadi trainingnya itu memang bisa langsung di sini karena kami punya beberapa simulator yang memang terkait dengan pembelajaran praktek. Itu kalau boleh tahu kelilingnya kemana Bu ya? Keliling apa nih? Simulator? Belayarnya. Oh, belayar. Kalau belayar dalam negeri ada, luar negeri ada. Kebetulan udah Poltekkes Banten ini juga udah banyak kerjasama, membangun kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan dalam negeri banyak kayak Samudra Indonesia, kemudian Pelni yang BUMN ya, ASDP dan lain sebagainya. Dengan yang di luar negeri juga itu banyak, Equinox, CMA CGM, Spill, Agusti kemarin. Ya banyak lah, pokoknya lainnya ada yang lain luar negeri, ada yang lain dalam negeri juga. Tergantung ini kata perusahaannya. Aku mau nanya, kalau kan aku tuh pernah ada kakak kelas di SMA, dia yang masuk Politeknik juga. Terus dia tuh sempat cerita gitu pas mau masuk tuh dia harus latihan fisik gitu. Emang kalau misal kita mau daftar di sini tuh harus benar-benar nyiapin diri kita banget, kayak mulai dari fisik atau dari apapun itu gitu. Terus kayak kita bisa daftar ini tuh dari segi apa aja dan persyaratannya apa aja gitu. Ya memang fisik itu jadi ya bukan yang utama ya, tapi memang jadi salah satu aspek yang harus disiapkan sebelum jadi. Kalau dulu dipanggilnya taruna nih, Oh, iya. dulu nih yang ada di foto-foto ini dipanggilnya taruna dulu. Kalau sekarang dipanggilnya kadet mahasiswa. Jadi mereka memang harus selain persiapan akademiknya gitu, mereka juga salah satunya persiapan fisik dan kesehatan tubuhnya lah gitu. Jadi mereka tuh diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki semua. Diurin juga kena ya? Ya semua pokoknya USG, torak, gigi, mata, semua pokoknya pemeriksaan MCU-nya yang lengkap sampai ke buta warna, minus itu semua pokoknya semua dicek lengkap. Terus selain pemeriksaan kesehatan itu ada juga pemeriksaan fisik. Gimana cara memeriksa fisiknya? Ada seleksi kesamaptaan. Seleksi kesamaptaan itu contoh shuttle run, lari 12 menit, larinya tuh angka 8. Nah, itu dia kuat berapa? Tracknya. Dia kuat berapa kali? Ya. Nah, itu di situ ada poin penilaiannya. Terus push up, sit up, terus lari 12 menit dan lain sebagainya.